Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok B2 akan mempresentasikan tentang reaksi pertukaran tunggal. Sebelumnya, perkenalan dari saya terlebih dahulu. Nama saya Nailis Azza dengan NIM 202508025. Perkenalkan, nama saya Intan Nurajiza dengan NIM 2025080021. Perkenalkan, nama saya Khalid Muhammad Fatih dengan NIM 2025080023. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azhar Zulfikar dengan NIM 2025080024. Perkenalkan, nama saya Jovinka Fairuz Zahira, NIM 20250800. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian reaksi pertukaran tunggal. Reaksi pertukaran tunggal adalah reaksi kimia di mana satu unsur menggantikan unsur lain dalam satu senyawa. Artinya, unsur bebas bereaksi dengan senyawa dan menukar salah satu unsurnya. Rumus umumnya itu A plus BC menghasilkan AC plus B. Contoh sederhananya itu Zn plus 2HCl menghasilkan ZnCl2 plus H2. Dan jenis reaksi pertukaran tunggal 1. Reaksi logam dengan non-logam lain. Logam lebih relatif menggantikan logam yang kurang aktif dari senyawanya. Contoh, Zn plus Cu SO4 menjadi ZnSO4 plus Cu. Seng dalam kurung Zn menggantikan tembaga dalam kurung Cu dengan lebih relatif. Dengan catatan, reaksi ini tidak terjadi jika logam pertama kurang reaktif dari dan ingin menggantikan. 2. Reaksi logam dengan asam. Logam bereaksi dengan asam menghasilkan garam dan gas hidrogen dalam kurung H2. Contoh, Mg plus 2HCl menjadi MgCl2 plus H2. Magnesium menggantikan hidrogen dari HCl. Hasil gas hidrogen plus garam magnesium klorida. Nomor 3. Reaksi non-logam dengan non-logam lain, biasanya halogen. Halogen lebih relatif menggantikan halogen yang kurang relatif dari senyawanya. Contoh, Cl2 plus 2N NaBr menjadi 2NaCl plus Br2. Klor lebih reaktif menggantikan brom dari NaBr. Untuk reaktivitas halogen, F2 lebih besar dari Cl2 lebih besar dari Br2 lebih besar L2. Nah, selanjutnya, deret keaktifan logam. Deret keaktifan logam itu adalah urutan logam berdasarkan kemampuannya melepaskan elektron, membentuk ion positif. Jadi, semakin mudah suatu unsur melepaskan elektron, maka semakin reaktif juga logam tersebut. Nah, dari tabel periodik, cara menentukannya itu keaktifan logam meningkat ke bawah dalam satu golongan, dan juga kalau dalam satu periode itu dari kiri ke kanan, maka semakin kiri semakin aktif. Dan juga logam paling reaktif itu berada di kiri bawah tabel periodik. Logam transisi, yakni golongan tengah, golongan B, umumnya itu kurang reaktif dibandingkan logam golongan utama seperti 1A dan 2A. Reaksi hanya terjadi jika logam bebas lebih reaktif dari logam dalam senyawa. Untuk reaksi dengan asam, itu hanya logam di atas hidrogen yang bisa menggantikan si H, unsur H.
Urutan deret keaktifan logam dari yang paling reaktif itu ada K, yaitu kalium, lalu Ca, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Ni, Sn, Pb, H, Cu, Hg, Ag, dan Au. Di sini juga ada contoh reaksinya. Yang pertama ada netralisasi asam dan basa. Reaksi molekulnya ada HCl ditambah NaOH, yaitu menjadi NaCl plus H2O. Persamaan ion lengkapnya ada H plus ditambah Cl ditambah Na plus ditambah OH menjadi Na plus ditambah Cl ditambah H2O. Persamaan ionik bersihnya yaitu H plus ditambah OH menjadi H2O. Ion Na plus dan Cl adalah ion penonton. Dan yang kedua ada reaksi pengendapan. Reaksi molekulnya AgNO3 ditambah NaCl menjadi Ag plus NaNO3. Persamaan ion lengkapnya ada Ag plus ditambah NO3 ditambah Na plus ditambah Cl menjadi AgCl plus Na plus NO3. Persamaan ionik bersihnya ada Ag plus ditambah Cl menjadi AgCl. Na plus dan NO3 adalah ion penonton. Dan yang terakhir ada reaksi redoks. Reaksi molekulnya ada Zn plus CuSO4 menjadi ZnSO4 plus Cu. Persamaan ionik bersihnya yaitu Zn plus Cu2 menjadi Zn2 plus ditambah Cu. SO4 adalah ion penonton. Aplikasi pertukaran tunggal dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, pelapisan logam dalam kurung elektroplating. Logam yang lebih reaktif bisa melapisi logam lain untuk mencegah korosi. Contoh, besi dilapisi seng, mencegah karat. Reaksi Zn plus FeSO4 menjadi ZnSO4 plus Fe. Pembuatan gas hidrogen di laboratorium dengan mereaksikan logam seng dan asam klorida. Reaksi Zn plus 2HCl menjadi ZnCl2 plus H2. Pemurnian logam. Logam yang kurang reaktif dapat digantikan oleh logam lain yang lebih reaktif dalam larutan garamnya. Contoh soal. Jika logam magnesium dalam kurung Mg dimasukkan ke dalam larutan nikel kurung II nitrit Cni kurung NO32, apa yang terjadi? Jawaban Mg plus Ni kurung NO32 menjadi Mg NO32 plus Ni. Penjelasan. Nikel akan mengendap sebagai logam, sedangkan magnesium membentuk garam magnesium nitrat. Dan presentasi kami pada kesempatan kali ini kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.